Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menolong kita hari ini untuk satu hal yang luar biasa. Ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Ia bisa menembus pintu tertutup. Dan Yesus yang sama yang saudara sembah sekarang ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami percaya kepada Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Tuhan bisa menembus segala hambatan yang kami lewati. Karena bersama dengan Engkau, kami akan menemukan berkat terbaik, mujizat terbaik, pemulihan terbaik daripada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 9, pasal 20, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20. Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20. Demikian kata firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Saudara pemirsa, nomor satu yang akan kita lihat ialah Yesus dalam tubuh kemuliaannya. Ingat, dua hal. Ketika Dia bertemu dengan dua orang murid yang sedang menuju ke Emmaus, satu namanya Kleopas dan satu kita tidak tahu namanya. Nama 12 murid yang demikian berarti mereka dua ini adalah bagian dari 70 murid Yesus. Dan kemudian ketika Dia seperti mau melewati tempat mereka pada hari sudah mulai malam, maka kemudian ketika Dia memecahkan roti untuk mereka makan,
mereka kenal dia. Kenal dari mana? Ada tangan yang bekas lubang paku. Luar biasa. Kabar baiknya apa? Pada saat yang sama, ia mengunjungi para murid di Yerusalem. Oh, saudara-saudara sekalian, saya ingin menolong kita bahwa Yesus yang sama sekarang, yang ada bersama dengan kita sekarang, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, ia pada sekarang ini, pada detik ini ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, dia sedang menolong saudara-saudara di Eropa, dia sedang menolong saudara-saudara di Amerika Serikat, dia juga sedang menolong saudara sekalian para pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Karena dia Tuhan yang maha hadir. Haleluya. Mari kita belajar percaya, saudara. Kemudian yang kedua yang luar biasa ialah ia dalam tubuh kemuliaannya bisa menembus pintu yang tertutup. Oh, haleluya. Ini saya ingin menolong kita. Bila engkau berjalan di belakang Yesus, mari kita lihat nubuatan dari perjanjian lama. Dari Yesaya pasal 45 ayat 2 dan ayat yang ketiga, saudara sekalian. Ayat ini anti putus asa, anti kecewa, anti patah semangat. Mari saudara lihat bersama dengan saya. Yesaya 45 2 dan 3. Aku sendiri, Allah sendiri, hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Gunung-gunung besar di depan saudara sekalian akan dia ratakan. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Pintu gerbang tembaga dia pecahkan. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. Pintu dengan palangnya dipatahkan Tuhan. Haleluya. Dan ayat yang ketiga mengatakan kepada kita, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Oh, saudara sekalian, Tuhan bukan sedang demonstrasi memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi, tetapi dia punya maksud. Artinya sesudah sudah melewati berbagai hambatan hidup ini, gunung besar, pintu tembaga, palang besi, ia akan memberikan engkau apa kata firman Tuhan. Ini yang paling membawa sukacita. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Haleluya. Mari kita kembali kepada ayat yang tadi. Saudara lihat apa katanya? Apa suasana yang mereka alami? Ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ayat yang ke-20, bagian akhir, murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Lihat kepada saya ke sini. Lihat kepada muka saya ke sini. Ingat saudara sekalian, Yesus yang sudah bangkit, yang dapat membalikkan keadaan dari ketakutan menjadi sukacita. Mari kita percaya kepadanya. Mari serahkan hidup kepadanya hari ini. Jangan berpaling kepada yang lain. Hanya Dia yang dapat mengubah penyakit menjadi sehat, mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah gelap menjadi terang, dan di sini mengubah ketakutan menjadi sukacita, mengubah pesimis menjadi optimis. Kalau engkau percaya kepada Yesus yang sama, engkau menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini, karena hanya Dia yang dapat mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa nih Tuhan. Tolong kami untuk benar-benar berserah, benar-benar ikut, benar-benar hidup bersama-sama dengan Yesus, hingga kami diubahkan dari sakit menjadi sehat, sembuh dan pulih, dari bermasalah menjadi
dipulihkan, menemukan jalan keluar dari masalah yang kami alami. Menghadapi gunung tinggi, pintu tertutup, semuanya terbuka dan diratakan bagi hidup kami. Berkati kami dan lebih lagi percaya kepada Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.